Halo semua, balik lagi bareng gue Rafe dan seperti biasa selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya gue bawain. Jadi ini gue cuman bacain alur ceritanya aja ya, sekali lagi gue bilang. Kenapa video atau gambar doang? Karena filmnya itu belum dirilis saat ini ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di slot aja. Semoga kalian paham ya. Di episode sebelumnya, Ratu Medusa yang sedang mendengarkan ucapan dari Yellow yang saat itu berkata, "Jika Anda merasa tidak nyaman di sini, maka silakan Anda bisa untuk pergi dari sini dan tidak akan ada yang menghentikan Anda," ucap dari Yellow. Ratu Medusa lalu menjawab, "Saya memiliki kesepakatan dengannya. Saya melindunginya sedemikian rupa sehingga dia bisa melarikan diri dari tangan Yunsan. Dia berjanji akan memperbaiki pil roh pencairan untuk saya. Sekarang bagaimanapun dia sudah benar-benar melupakan masalah itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya seorang yang tidak menepati janjinya," ucap Ratu Medusa. "Jika kamu tidak memiliki niat membunuh di hatimu, muridku ini akan sangat senang membantumu mencari bahan obat. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan karena menyeret semuanya dengan cara ini," ucap Yellow. Medusa yang mendengarkan kata-kata itu, dia lalu mendesus. Ceh, dia tidak membantah apa yang telah dikatakan oleh Yellow. Saat itu dia memiliki pemikiran untuk membunuh Xiaoyan dengan satu tatapan setelah Xiaoyan menyempurnakan pil pencairan roh. Yellow lalu berkata kembali, "Hehehe, Ratu Medusa, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Apakah Anda ingin benar-benar mendapatkan pil pencairan roh?" ucap Yellow sambil nada menantang. Ratu Medusa lalu menjawab, "Bukankah pertanyaanmu itu sedikit berlebihan? Karena ini masalahnya, saya akan membuat kesepakatan dengan Anda. Namun persyaratannya Anda harus membuang pikiran membunuh dari dalam hati Anda. Selain itu, bahkan walaupun Heaven Piton mengenali Xiaoyan sebagai tuannya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada orang yang bisa melupakan budi seseorang. Jika kamu dapat mengesampingkan niat membunuh di hatimu, aku dapat menjamin bahwa aku akan mendapatkan pil pencairan roh yang benar-benar halus di depanmu dalam waktu 1 tahun. Namun sebagai gantinya Anda harus melindungi murid saya selama 1 tahun, ucap dari Yellow. Ratu Medusa lalu menjawab, "Dia dan saya sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Saat ini aku yang melindunginya sehingga dia bisa lolos dari tangan Yunsan. Kalau tidak, apakah Anda yakin dia bahkan bisa berpikir untuk menantang Yunsan dengan kekuatannya? Karena saya telah menyelesaikan persetujuan saya, dia harus membantu saya memperbaiki pil roh pencairan. Mengapa saya harus membuat perjanjian lain dengan Anda?" ucap Ratu Medusa. Kedua belah pihak melanggar perjanjian itu saat itu. Secara alami itu tidak pilot, ucap dari Yellow. Ratu Medusa lalu menjawab, "Kamu ingin membuatku menjadi penjaga untuknya selama 1 tahun? Lupakan," ucap Ratu Medusa. "Karena ini masalahnya, kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk memperbaiki pil roh pencairanmu," ucap Yellow. "Kalau begitu berikan formula obat untuk pil pencairan roh kepadaku," ucap Ratu Medusa. Yellow lalu menjawab, "Hehehe, tidak akan kuberikan. Pil pencairan roh ini sesuatu yang diperoleh Xiaoyan setelah menghabiskan banyak usaha memenangkan pertempuran besar di Alkemis. Bagaimana dia bisa memberikannya kepadamu?" ucap Yellow. Ratu Medusa menghirup udara dalam-dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya dia adalah seorang yang tidak suka membuang-buang waktu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yellow, kemungkinan besar dia akan menyerang dan membunuhnya. Namun sikap keras kepala Yellow saat ini menyebabkan niat membunuhnya sekali lagi melonjak di hatinya. Saat ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, Ki Agung yang mengejutkan keluar dari tubuh Ratu Medusa. Tubuh Yellow tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat meluas dan menutupi setengah dari langit. Meskipun Yellow tidak dapat menggunakan dokinya dalam bentuk spiritualnya, rohnya luar biasa kuat. Karena dia adalah seorang alkemis, selain itu dia dapat bantuan dari Bon Chilling Flame. Dia bahkan mengandalkan kekuatan spiritualnya.
untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja ini secara alami tidak akan bisa mencapai level puncaknya menggunakan kekuatan spiritual. Namun itu tidak akan menjadi masalah jika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa. Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap melonjak di puncak gunung ini. Tanah bergetar sedikit di antara penindasan kedua kekuatan ini. Secara bertahap mengakibatkan garis retak di bawah tatapan kaget Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata dalam hatinya, "Sialan, Ratu Medusa benar-benar marah. Hyphen Slowing Python ini merebut kendali tubuhnya. Pada saat seperti ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatan untuk menekannya. Namun dengan cara ini bagaimana dia bisa untuk melawan Yellow?" Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu ketika dia melihat kondisi Ratu Medusa saat ini. Dia segera menghela napas lega. Bahkan jika gurunya mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan tertidur karena kelelahan. Saat ini Ratu Medusa dengan dingin menatap Yellow. Dia lalu berkata, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda dapat memberi saya pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun, saya akan melindunginya selama 1 tahun. Jika Anda membuat janji kosong dengan saya sekali lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian semua," ucap dari Ratu Medusa. Nah, di sini Ratu Medusa sadar nih setelah dia menggertak ya, mengeluarkan kekuatannya gitu ya. Yellow walaupun dalam bentuk rohnya gitu, dia juga sedikit ngeluarin kekuatannya. Dia sadar, aduh, walaupun dia berbentuk roh nih, kayaknya gue nggak bakalan menang nih. Jadi dia memilih, ya udahlah, gue mending ikutin aja lah kemauannya dia. Tapi ya namanya juga seorang ratu, angkuhnya masih ada. Jadi dia bilang, kalau kalian berbohong lagi, gue habisin kalian berdua. Nah lalu Yellow di sini kembali berkata nih ya, lanjut. Secara alami memang itu yang terbaik. Saya pastikan akan menyerahkan pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun. Namun saya menginginkan bahwa Anda tidak seperti saat ini dengan niat membunuh di hati Anda. Kalau tidak, aku akan mengubah tubuhmu berevolusi menjadi abu. Bahkan jika kamu mengambil resiko untuk tertidur, ucap dari Yellow. Selama kalian berdua tidak melanggar janjimu, sekali lagi Ratu Medusa ini secara alami akan menyepakati janjinya. Saya harap saya akan melihat pil pencairan roh saat saya bangun berikutnya, ucap Ratu Medusa. Hyphen Python yang telah berubah kembali menjadi bentuk ular, tubuhnya muncul di sisi Xiaoyan secepat kilat. Tampaknya ada kekhawatiran seperti manusia di dalam matanya. Xiaoyan lalu mengelus Hyphen Python. Dengan lembut dia berbicara, "Hehehe, aku baik-baik saja. Anak kecil, itu semua berkatmu. Kalau tidak, saya khawatir pertempuran yang besar tidak akan dapat terhindarkan," ucap dari Xiaoyan. Yellow tersenyum. Dia lalu berkata, "Setelah kita mengatakan apa yang telah kita katakan dan yang perlu dikatakan, di masa depan kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan dia akan membunuhmu." Ratu Medusa mungkin dingin dan tidak berperasaan, tetapi dia sangat komitmen. Tidak mungkin baginya menarik kata-katanya kembali, ucap Yellow. Singkat cerita, setelah Xiaoyan mendapatkan pendingin susu ajaib, meskipun dia terkejut dalam bimbingan Yellow, Xiaoyan berhasil menerobos 2 bintang atau 2 tingkatan. Dari Dadausi bintang 8, sekarang dia naik ke Daoling bintang 1. Xiaoyan menuju kembali ke paviliun tempat penginapannya. Dia disambut oleh muridnya yang bernama Atai. Namun Xiaoyan tidak melihat 3 orang kelompoknya. Dia lalu bertanya, "Di mana Sun Er dan yang lainnya, Atai?" Senior Sun Er dan yang lainnya pergi ke arena pertarungan. Para bajingan dari geng putih itu menjadi semakin arogan. Mereka menggunakan fakta bahwa kita tidak memiliki Daoling. Oleh karena itu mereka menganggap kita takut menemukan masalah dengan mereka, ucap dari Atai. Xiaoyan yang mendengar cerita dari Atai, dia lalu berkata, "Sialan, kali ini kita akan menghajar mereka habis-habisan. Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Di sisi lain, Wu Hao sedang bertarung dengan Bai Cheng. Ujia berkata, "Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng.
Meskipun Wu Hao baru-baru saja menembus ke bintang 9 Dadoji, perbedaan kekuatan antara mereka berdua sangatlah jauh. Aku akan menggantikannya, ucap Sun Er. Kamu ingin mengambil tindakan pribadi? Tanya Hujia. Sun Er lalu menjawab, aku tidak bisa membiarkan kakak Xiaoyan melihat gerbang Pan diinjak-injak sedemikian rupa saat dia kembali. Awalnya aku ingin mengabaikan Bai Cheng, namun sekarang sepertinya aku harus mengambil tindakan, ucap Sun Er. Tiba-tiba benturan bunyi pedang terdengar di kerumunan arena pertandingan. Mereka terburu-buru menoleh dengan wajah terkejut melihat aura Xiaoyan. Xiaoyan langsung dengan dingin menantang Bai Cheng. Biarkan aku mengambil alih, ucap dari Xiaoyan. Bai Cheng lalu berkata, bocah yang sombong, Anda ingin menantang saya hanya dengan bintang 9 Dadoji? Setelah tidak lama bertemu, kamu benar-benar percaya diri, ucap Bai Cheng. Hei, sepertinya senior Bai Cheng yang idiot sangat merindukanku. Sayangnya senior Bai Cheng bukan perempuan, kalau tidak saya akan sangat senang, ucap dari Xiaoyan. Bagus, Anda punya nyali, namun jangan salahkan saya karena saya menggunakan semua kekuatan saya. Mudah-mudahan mulutmu ini tidak akan berakhir memohon membelas kasihan nanti, ucap Bai Cheng. Terlalu banyak omong seperti biasanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memutar tubuhnya sedikit. Doki berwarna ungu melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah Doki muncul ke permukaan, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang yang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Doling. Orang ini dia benar-benar mencapai kelas Doling setelah kurang dari setengah bulan, ucap Lin Xuya. Senyum pun muncul di wajah Han Yue. Dia lalu berkata, saya percaya Xiaoyan pasti akan menang. Bai Cheng memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya kuning dari tombaknya menjadi lebih terang. Tombaknya itu berubah menjadi ular energi seperti pasir. Dan ketika bertabrakan dengan pedang Suan Xiaoyan, pedang Suannya terlempar. Hahaha, bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu, ucap Bai San. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, amin. Dan sampai jumpa, sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Hahaha, gua tertawa jahat.